Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari sebuah artikel berjudul A Feature-Weighted K-Nearest-Neighbor Algorithm Based on Association Rules. Nah, artikel ini itu membahas tentang pengembangan algoritma KNN, khususnya bagaimana meningkatkan performanya dengan memberikan bobot pada fitur menggunakan suatu metode tertentu. Sebelum mulai masuk ke pembahasannya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahma Devistiana Utami dengan NIM 187241004 dari Sistem Informasi Universitas Airlangga. Oke, masuk ke slide yang pertama. Pada penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan metode KNN agar jadi lebih baik dengan memberikan bobot pada setiap fitur. Jadi nanti fitur yang lebih penting itu akan lebih berpengaruh untuk menentukan hasil. Metode yang digunakan adalah dengan menggabungkan dua pendekatan, yaitu association rules dan information gain, untuk menentukan seberapa penting setiap fitur itu dalam proses klasifikasi. Dengan adanya pembobotan ini, diharapkan fitur yang lebih relevan akan memiliki pengaruh lebih besar sehingga akan dapat meningkatkan akurasi hasil klasifikasi nantinya. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk mengurangi pengaruh fitur yang tidak penting atau redundant. Dan kemudian terakhir, mereka akan membandingkan hasil metode ini dengan KNN yang biasa untuk melihat apakah benar metode ini lebih baik atau tidak. Jadi intinya penelitian ini itu membuat KNN menjadi lebih pintar dalam memilih fitur mana yang penting dan mana yang tidak. Selanjutnya, KNN atau K-Nearest Neighbor itu adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk menentukan suatu data masuk ke kelompok apa. Cara kerjanya itu cukup sederhana. Kita punya data baru, lalu kita cari beberapa data yang paling dekat atau paling mirip dengan data baru ini. Setelah itu kita lihat kelompok dari data-data yang terdekat tadi. Kalau mayoritas data di sekitarnya itu termasuk ke suatu kelompok, misal kelompok A, maka data baru itu juga akan masuk ke kelompok A. Biasanya kedekatan ini tuh dihitung menggunakan Euclidean distance dengan menghitung jaraknya. KNN ini sederhana dan efektif, namun kelemahannya KNN adalah dia tuh menganggap semua fitur sama pentingnya. Padahal sebenarnya ada fitur yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan satu fitur yang lain. Oke, selanjutnya di sini tuh dijelaskan tentang cara kerja KNN. KNN itu bekerja dengan prinsip kedekatan jarak antar data yang klasifikasinya sama dan membandingkan data uji dengan semua data latihan, kemudian baru ditentukan kelasnya. Jadi langkahnya itu, pertama kita input dulu data latihannya, kemudian kita tentukan nilai K-nya, yaitu jumlah tetangga yang mau kita lihat, lalu kita hitung jarak antara data baru dengan semua data yang sudah ada dengan rumus ini. Setelah itu kita urutkan dari data yang paling dekat, kemudian kita ambil K data yang jaraknya paling dekat. Terakhir kita lihat mayoritas kelas dari data tersebut dan itu akan menjadi hasilnya. Nah, kemudian di saat ini dijelaskan cara menghitung jarak pada KNN. Biasanya KNN itu menggunakan yang namanya Euclidean distance untuk mengukur seberapa dekat dua data. Semakin kecil nilai jaraknya, berarti kedua data tersebut semakin mirip. Sebaliknya, kalau jaraknya semakin besar, berarti datanya semakin berbeda. Di rumus ini, ada X yang pertama, yaitu X di sini adalah data baru atau data uji, dan Y adalah data training. Sedangkan X, Y, dan juga Y adalah nilai dari masing-masing fitur. Intinya kita pakai rumus ini itu untuk mencari data mana yang paling dekat, yang jaraknya paling kecil, berarti itu yang dipilih. Selanjutnya, di slide ini dijelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari KNN. Untuk kelebihannya, KNN itu termasuk algoritma yang sederhana dan juga mudah dipahami. Selain itu, KNN juga tidak memerlukan proses training yang kompleks, sehingga cukup mudah untuk digunakan. KNN juga cukup efektif untuk berbagai masalah klasifikasi, terutama pada dataset yang tidak terlalu besar. Namun, KNN juga pasti memiliki kekurangan. Di antaranya yaitu, salah satunya adalah semua fitur dianggap memiliki pengaruh yang sama, padahal tidak semua fitur itu penting. Selain itu, KNN juga sensitif terhadap fitur yang tidak relevan, dan hasilnya juga bisa berubah tergantung dari pemilihan nilai K. Nah, artikel ini memilih KNN karena kelebihan dan kekurangan KNN tersebut. Oke, di slide ini menjelaskan masalah utama dari KNN. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, KNN itu menganggap semua fitur memiliki pengaruh yang sama. Padahal dalam kenyataannya itu tidak semua fitur penting. Ada fitur yang sangat berpengaruh terhadap hasil, tapi ada juga yang sebenarnya tidak terlalu relevan. Kalau semua fitur diperlakukan sama, maka fitur yang tidak penting tetap ikut mempengaruhi hasil. Hal ini bisa menyebabkan hasil klasifikasi yang kurang akurat.
Nah, untuk mengatasi masalah KNN, penelitian ini tuh mengusulkan solusi, yaitu menggunakan feature weighted KNN. Artinya, setiap fitur tidak dianggap lagi sama, tetapi diberikan bobot yang berbeda. Fitur yang lebih penting akan memiliki bobot yang lebih besar, sehingga lebih berpengaruh dalam menentukan hasil. Untuk menentukan bobot tersebut digunakan dua metode, yaitu association rules untuk mengukur hubungan antar fitur dan target, serta metode informasi gain untuk mengukur tingkat kepentingan masing-masing fitur terhadap kelas. Lalu di sini ada juga rumus pembobotan. Kalau Euclidean distance itu kan digunakan untuk menghitung jarak antar dua data. Maka rumus pembobotan ini digunakan untuk menentukan seberapa penting setiap fitur sebelum jarak tersebut tuh dihitung. Jadi rumusnya yaitu gain plus mean support, di mana information gain digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi suatu fitur dalam membedakan kelas, sementara mean support itu menunjukkan seberapa sering suatu fitur atau kombinasi tersebut muncul dalam suatu dataset. Hasil akhirnya adalah nilai bobot untuk tiap fitur atau weight. Nah, konsep feature weighted KNN ini sama seperti yang sudah saya singgung di slide yang sebelumnya, yaitu bobot dihitung menggunakan information gain dan association rules, lalu digunakan dalam perhitungan jarak. Dengan cara ini, fitur lebih penting akan lebih berpengaruh sehingga meningkatkan akurasi. Oke, slide yang selanjutnya, pada penelitian ini, dataset yang digunakan itu berasal dari dataset publik seperti UCI Machine Learning Repository dan juga Kaggle. Nah, karakteristik dataset yang digunakan pun diantaranya mengandung data numerik dan kategorikal, jumlah fiturnya bervariasi, jumlah sampel dan kelasnya berbeda, digunakan untuk menguji performa metode secara komprehensif. Nah, jenis kasusnya sendiri dari dataset yang digunakan terdiri dari kasus kesehatan, keuangan, biologi, pengolahan sinyal dan pola, data industri dan klasifikasi umum lainnya. Tujuannya adalah untuk menguji keefektifan metode pada berbagai jenis permasalahan klasifikasi. Pada saat ini dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Jadi pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pre-processing data, yaitu membersihkan data dengan menghapus missing value dan melakukan diskretisasi. Kedua, dilakukan perhitungan bobot fitur. Di sini digunakan association rule untuk menghitung mean support dan juga information gain untuk melihat seberapa penting tiap fitur. Nah, kedua nilai tersebut kemudian digabungkan untuk mendapatkan bobot akhir dari setiap fitur. Selanjutnya, bobot tersebut digunakan dalam KNN khususnya dalam perhitungan jarak menggunakan weighted Euclidean distance. Terakhir, model tersebut dievaluasi menggunakan cross validation yang diukur menggunakan beberapa metrik seperti accuracy, precision, recall, V1 score, dan IUC. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel yang ada, metode yang diusulkan yaitu Proposed Method atau PM menghasilkan rata-rata akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan metode KNN biasa maupun metode feature weighted lainnya. Secara rata-rata, akurasi metode ini mencapai sekitar 80,9% yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Selain itu, metode ini juga unggul pada 11 dari total 25 dataset yang diuji, yang berarti performanya cukup konsisten di berbagai jenis data. Jika dilihat dari metrik AUC, metode ini juga memiliki nilai tertinggi yaitu sekitar 0,83 yang menunjukkan kemampuan model dalam membedakan kelas dengan baik. Kemudian hasil uji statistik menggunakan Friedman test juga menunjukkan bahwa perbedaan performa antara metode ini dengan metode lain itu bersifat signifikan, bukan hanya kebetulan saja. Secara keseluruhan, metode ini berhasil meningkatkan performa KNN tanpa harus mengubah struktur data dari algoritma tersebut. Nah, kemudian pada grafik ROC atau AUC terlihat bahwa metode yang diusulkan memiliki nilai AUC yang paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membedakan antar kelas. Selain itu, juga dilakukan uji statistik menggunakan Friedman test. Hasilnya menunjukkan nilai p-value kurang dari 0,05, yang berarti perbedaan performa antara metode yang diusulkan dengan metode lain itu bersifat signifikan secara statistik. Artinya, peningkatan performa yang dihasilkan itu bukan kebetulan, tetapi memang karena metode yang digunakan jauh lebih baik. Nah, di slide ini menunjukkan perbedaan utama antara metode KNN yang biasa dengan metode weighted KNN yang diusulkan.
Jadi pada KNN biasa, semua fitur itu dianggap memiliki bobot yang sama. Artinya setiap fitur memberikan pengaruh yang sama dalam perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Sedangkan pada weighted KNN, setiap fitur diberi bobot sesuai tingkat relevansinya terhadap kelas target. Perhitungan jaraknya KNN itu biasanya masih menggunakan Euclidean distance dan weighted KNN sudah menggunakan weighted Euclidean distance, sehingga fitur yang lebih penting akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Kemudian, pada KNN biasa, fitur yang tidak relevan masih memiliki pengaruh tinggi terhadap hasil klasifikasi. Sementara pada metode yang diusulkan, pengaruh fitur yang tidak relevan dikurangi karena sudah memiliki proses pembobotan. Selain itu, KNN biasa tidak mempertimbangkan hubungan antar fitur dan tidak melakukan seleksi kepentingan fitur, sedangkan weighted KNN menggunakan information gain dan association rules. Dari hasil penelitian, metode weighted KNN menunjukkan performa yang lebih baik dengan nilai akurasi dan IUC yang lebih tinggi dibandingkan KNN yang biasanya. Nah, kesimpulannya, penelitian ini tuh mengembangkan fitur weighted KNN dengan menggabungkan information gain dan association rules untuk menentukan bobot fitur. Metode ini mengatasi kelemahan KNN konvensional yang menganggap semua fitur sama pentingnya. Dengan pembobotan fitur, hasil klasifikasi menjadi lebih akurat dan penggunaan pengujian pada 25 dataset menunjukkan peningkatan performa terutama pada akurasi dan IUC. Metode ini terbukti efektif meningkatkan kinerja KNN tanpa mengubah struktur datanya. Nah, penelitian yang saya gunakan ini sebagai referensi utamanya ditulis oleh Younus Mangali, Khalido Abdullahi, Rashid Fauzi, dan lain sebagainya. Dengan artikel ini berjudul A Feature Weighted K-Nearest Neighbor Algorithm Based on Association Rules dan dipublikasikan dalam Journal of Ambient Intelligence and Humanist Computing pada tahun 2024. Sekian presentasi kesimpulan KNN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.